menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi manusia. Ada banyak teknologi yang dikembangkan dengan meniru cara kerja benda-benda di alam. Selain itu, ada banyak sifat benda di alam yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pernahkah kamu memperhatikan ketika terjadi angin kencang, pohon bambu tertiup angin hingga melengkung, tetapi tidak patah maupun roboh? Demikian pula pohon kelapa di tepi pantai yang hidup di tanah berpasir tetap kokoh walau diterpa angin dan ombak. Bahkan kadang-kadang angin kencang merusak dan merobohkan rumah, tetapi sebatang pohon kecil tetap berdiri kokoh. Manakah struktur batang bambu dan struktur akar pohon kelapa sehingga dapat bertahan di kondisi alam yang kurang menguntungkan? Bambu memiliki sifat kuat dan lentur. Oleh karena sifatnya tersebut, bambu sering digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Pohon kelapa memiliki struktur akar yang menyebar dan mencengkram tanah. Struktur ini memungkinkan pohon kelapa hidup di tanah berpasir yang relatif tidak stabil. Struktur akar ini mengilhami struktur konstruksi yang memungkinkan pembuatan fondasi bangunan di tanah rawa atau berlumpur. 1. Model fondasi cakar ayam terinspirasi oleh perakaran pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut sehingga tidak menancap jauh ke dalam tanah. Meskipun demikian, pohon kelapa tetap berdiri tegak walau pun diterpa oleh angin kencang. Hal ini terjadi karena susunan akar serabut pohon kelapa membentuk ikatan yang sangat kuat untuk mencengkram tanah. Oleh karena itu, pohon kelapa dapat berdiri kokoh di berbagai kondisi tanah, termasuk di tanah berlumpur dan tanah berpasir. Fenomena ini menginspirasi Prof. Dr. Insinyur Insedi Jatmo dalam merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang selanjutnya diberi nama fondasi cakar ayam karena bentuknya seperti susunan jari-jari kaki ayam atau cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat andal untuk fondasi bangunan, sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat seperti daerah rawa. 2. Air mancur dari sumur bor terinspirasi oleh kilem atau pembuluh kayu. Air dan mineral tanah sampai ke daun tumbuhan melalui kilem atau pembuluh kayu. Kilem dapat dilewati air dan mineral tanah karena kilem mempunyai daya kapilaritas, yaitu daya tarik-menarik di dalam pembuluh halus atau kapiler. Kapilaritas pada tumbuhan memungkinkan akar dan batang menyerap air naik melawan gaya gravitasi. Kapilaritas dapat terjadi oleh adanya sifat adhesi dan kohesi dari air. Masih ingatkah kamu tentang adhesi dan kohesi? Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis, dalam hal ini antar molekul air. Adapun kohesi adalah gaya tarik-menarik antara dua molekul yang berbeda. Dalam hal ini antara molekul air dengan molekul dinding xilem pada akar dan batang tumbuhan. Xilem merupakan jaringan pengangkut berbentuk tabung yang terdapat pada pohon dan tumbuhan berkayu. Kapilaritas pada xilem terjadi dengan bantuan transpirasi, yaitu evaporasi air melalui stomata di permukaan daun tumbuhan. Kapilaritas juga dibantu oleh tekanan air dan akar. Akar mendapatkan air dari tanah melalui proses osmosis. Konsep kapilaritas inilah yang menginspirasi pembuatan air mancur atau air terjun di taman-taman tanpa mesin pompa dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artesis.